boleh. Jawab dua-duanya juga boleh. Silakan, mari. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau bicara? Silakan, kita gantian. Yuk, Bapak Ibu, mari. Dua pertanyaan itu ya, yang kelihatan di layar, pertanyaan reflektif itu. Mau jawab yang nomor dua dulu boleh, nomor satu dulu boleh, dua-duanya langsung boleh. Monggo, langsung open mic aja ya, Bapak Ibu ya, yang mau bicara. Nggak ada. Saya ada Pak Ya, Diana. ya, Bu, silakan Bu. Ibu siapa? Nah, Ibu Diana. Ya, Ibu Diana, silakan Ibu. Saya jawab nomor satu aja dulu. Ya, Saya kira Daud sampai bisa jatuh ke dosa seksual ini karena dia hatinya lagi menjauh dari Tuhan dan biasanya eh, itu bisa jatuh ke salah satu kelemahan diri. Dia bisa mengembangkan, mengimajinasikan perempuan yang dia lihat itu untuk merangsang dirinya sehingga dia akhirnya lebih jauh lalu dia memfasilitasi dengan kekuasaannya, Pak. ya, Entah jauh dari Tuhan karena dia kelelahan atau karena dia menghindar peperangan ya tugasnya ya. Tapi hatinya lagi jauh dari Tuhan sehingga dia eh, sudah tahu dosa tapi dia menikmatinya begitu. baik, ya, Pak, terima kasih. baik. Terima kasih Bu. Jadi menarik ya. Jadi hatinya sedang jauh dari Tuhan, sedang ada kekosongan gitu ya. Nah ternyata kekosongan itulah yang menjadi celah yang begitu besar untuk pekerjaan-pekerjaan iblis gitu ya, kira-kira begitu. Bagi perbuatan dosa yang mengintip di depan pintunya. Dan itu ada kombinasinya juga dengan power ya Bu ya, dengan kekuasaan. Maka tadi juga diingatkan hati-hati kalau kita merasa punya power ya, power itu bisa menjadi kelemahan ya. Yang awalnya kita merasa kekuasaan itu ada sebuah strength ya, tapi ternyata kekuasaan itu juga bisa jadi kelemahan. Buktinya apa? Buktinya Daud ya. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau berpendapat, yang mau bicara? Saya Pak Adit, Nomor saya dua. temannya Bu Diana, Pak. Ya Bu, silakan Bu. Ah, Pak, jangan panggil Ibu dong, Pak. Saya masih muda. Oh iya, siapa namanya tadi Kak? Panggil kakak aja ya. Sorry ya, Pak. Saya emang ini, Pak. Saya banyak kritik. Pak, Ya, saya mau nomor satu. Menurut Anda bagaimana kejatuhan Daud bermula? Bermula dari mata sih, Pak. Saya, Pak. dari mata. Nah, dia Baik. tidak bisa menjaga mata kalau kalau secara logika, kalau kita sudah tahu ada yang mandi, harusnya kan apa, mengalihkan pandangan begitu ya, Pak. Kalau saya sih melihat. Dia Ya, bermula dari mata, terus faktor apa yang menyebabkan dosa begitu dekat dan mengintip depan pintunya. Saya setuju nggak Bapak? Apa harta, tahta dan wanita yang um, ya karena kuasa Pak, karena punya kekuasaan, orang yang berkuasa biasa menaklukkan segala sesuatu. Ada unsur dia menang perang gitu ya, apa terus dia punya anak buah. Jadi namanya manusia, secara manusia dia challenge yang ada di depan matanya dia pengen. ya. Semoga nyambung ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Kak siapa tadi namanya? Lupa. Kak Melva. Apa Pak? Kak Melva ya. Terima kasih ya Kak. Jadi dari mata gitu ya. Ya memang ada benernya itu kalau ada lagu dari mata terus turun ke hati gitu ya. Nah ini yang jadi masalah ini yang dilihat ini adalah perempuan yang sudah bersuami gitu ya. Jadi ternyata hasrat-hasrat yang tidak terkendali itu bisa muncul dari pandangan mata ya. Itu membuat kita harus lebih aware juga. Kekuasaan juga tadi ya muncul dua opini yang berkaitan dengan kekuasaan. Jadi kita harus betul-betul sangat aware terhadap yang namanya power itu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu mungkin satu lagi kalau Saya, ada. Pak. Ya, silakan. Saya Elizabeth. Ya, silakan Bu. Saya lagi Perempuan semua begini ya loh. Pak yang menjauh. Ini maaf Perempuan saya semua. juga terlambatin baru pulang. Ya, baik. Begini, Pak. Saya rasa kenyamanan itu membuat orang terlena. Kenyamanan, kekuasaan, dia punya segala-galanya. Ketika nyaman itu, sudah kenyamanan sudah di atas itu adalah lupa. Dia tidak aware dengan dirinya sendiri. Apalagi sebenarnya Daud ini adalah orang harusnya dia yang dekat dengan Tuhan, tapi udah
merasa nyaman. Kadang hubungan dengan Tuhan tuh seolah-olah bahkan kita sendiri, bahkan saya sendiri bisa Ya. merasa bahwa aku kan seperti sudah pelayanan, sudah ke gereja, aku sudah seperti ini, seperti yang seolah-olah itu dekat dengan Tuhan. Padahal kita sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan lihat itu kamu melakukan segala sesuatu itu merupakan kejijikan bagiku. Mungkin kata Tuhan itu terhadap kita tuh begitu. Hmm. Tetapi kadang-kadang kita tidak merasa bahwa aku loh tidak merasa bahwa aku ini jauh dari Tuhan. Jadi seperti itu. Akhirnya ya ini banyak model apa ini. Eh, nah ini dibelok no ngek 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 lah begitu Pak Isan gitu. Iya, iya, iya. Rasa begitu. Iya, iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada lagi, Bu, yang mau disampaikan, Bu? Itu aja. Itu dulu ya. Iya. Bapak-bapak dulu, Pak. Iya, ini saya belum dengar suaranya Bapak-bapak. Bapak ya. Iya. Iya, Tadi tapi mama-mama silakan, semua, Pak. sekarang bapak-bapak, Pak. Iya, saya mau dengar deh suaranya bapak-bapak ini. Karena ini PA-nya soal gosipin bapak-bapak yang bernama Daud ini kok apa terus bapak-bapaknya jadi nggak berani bicara ya. Mari, Pak, ada nggak ini bapak-bapak, suara kaum bapak? Oke, Pak. Ya, Pak Joko ya, ya silakan, Pak. Kalau saya pertama kali saya melihat bahwa di ayat yang pertama itu kan seharusnya Daud pergi untuk berperang, Ya, tapi dia tidak, karena ya. dia merasa sudah berhasil sebelumnya, Mm-mm. dan itu berarti Daud kurang bertanggung jawab. Dan Hmm. disitulah titik kelemahan daripada Daud. Sehingga ketika Daud beristirahat di rumah, akan demikian, Hmm. kemudian ada godaan itu. Hmm. Nah, karena ada godaan itulah kemudian timbullah hasrat ingin memiliki tadi. Baik. Sehingga di situ karena kelengahannya yang pertama tadi dia seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tapi tidak dilakukan, dia ingin santai karena dia sudah merasa sudah berhasil, Ya. maka ketika itu dia mendapatkan ujian melihat Bathsheba yang sedang mandi. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi masih sejalan ya. Ada pelanggaran yang kelihatannya kecil tuh ya. Mengingkari apa yang mestinya jadi tanggung jawabnya. Nah, ketika dia mengingkari itu ternyata ujian itu datang di titik itu gitu ya. Terima kasih Pak Joko. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut dulu kan ya. Nanti kalau masih ada yang mau bicara atau kembali ke pertanyaan ini boleh. Tapi saya minta izin kita melihat dulu bagian berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ayat 6 sampai 13. Boleh minta salah satu membacakan lagi? Ayat 6 sampai 13 sekarang. Tadi yang terakhir berbicara Pak Joko ya. Bolehkah saya minta kesediaan Pak Joko lagi Pak untuk melanjutkan membaca ayat yang berikutnya, ayat 6 sampai 13. Kita akan melihat apa yang dilakukan Daud setelah melihat situasi bahwa Bathsheba ini mengandung gitu ya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu."
Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepaskan engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesok harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumahnya. Ya, terima kasih Pak. Tadi ceritanya makin menarik lagi ya. Di ayat 6-8 ya, dikisahkan tadi Daud memanggil Uria pulang dari medan perang dengan harapan supaya Uria itu tidur dengan istrinya, kan gitu ya. Jadi kalau sudah baru pulang dari berperang lama sekali di medan perang ya disuruh pulang, harapannya dia akan tidur ya, berhubungan seksual dengan istrinya. Sehingga kehamilan Batseba itu nampak sebagai akibat dari hubungan suami istri yang wajar antara Uria dan Batseba. Kan jadi nggak ketahuan tuh ya, lawong dia tidur sama suaminya kok, ya hamil lah gitu ya. Dan zaman itu kan yo belum ada tes DNA gitu ya. Sekarang dikit-dikit bisa tes DNA lah, waktu itu ya belum ada, belum ditemukan gitu ya. Nah usaha Daud tapi gagal karena Uria itu rupanya menolak untuk tidur di rumahnya. Ini yang menarik dari Uria, seorang asing dari bangsa Het, ya, yang bukan berasal dari kaum Daud, bukan dari bangsa Israel, tetapi dia menunjukkan kesetiaan dan integritas yang luar biasa. Dia menolak untuk menikmati kenyamanan rumahnya. Dia mengatakan, lah bagaimana aku bisa enak-enakan, wong sementara rekan-rekanku yang lain, prajurit-prajurit lain itu masih berjuang di medan perang. Nggak mungkin aku bisa enak-enakan tidur sama istriku di rumah. Kira-kira dia mengatakan seperti itu. Nah Daudnya mulai bingung, putra otak lagi, gimana caranya gitu ya. Dan di ayat 12-13 Daud bahkan mencoba untuk membuat Uria itu mabuk supaya dia pulang ke rumah ya. Tapi tetap tidak bisa, Uria tetap tidak mau melakukannya, dia tetap tidak pulang ke rumahnya. Nah saudara, kegagalan ini menunjukkan bahwa Daud itu tidak hanya gagal menutupi dosanya, tetapi bahkan lebih buruk, dia juga semakin terjebak di dalam tipu muslihatnya sendiri. Anda pernah dengar nggak seorang pepatah mengatakan bahwa sebuah kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan yang lain. Orang tuh kalau sudah bohong satu dan nggak mau ngaku untuk menutupi kebohongan yang satu, maka dia akan membuat kebohongan demi kebohongan yang lain. Nah rupanya Daud ngalamin situasi ini, saudara. Kebohongannya dalam satu hal itu akan selalu ditutupi dengan kebohongan lain sampai dia berani mengakui kesalahannya dengan tulus. Nah sebelum dia berani mengakui kesalahannya, dia akan berusaha putar otak untuk menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Itu yang menarik. Saudara, saya jelaskan ada satu fakta yang saya kira kita perlu tahu. Kata iblis ya di dalam perjanjian lama itu berakar dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Ibrani itu iblis itu bahasa Ibrani adalah Satan. Ya, kemudian kalau dalam bahasa kita yang kita pakai jadi setan gitu ya. Nah Satan itu, Anda tahu nggak? Satan itu secara harfiah itu artinya adalah ahli dusta. Itu artinya Satan sebetulnya. Jadi Satan itu apa? Ahli dusta. Satan itu doktor di dalam bidang dusta mendustai. Jadi kalau kita ngomong tentang iblis, ngomong tentang setan ya, kita coba lupakan sejenak gambaran kita bahwa iblis itu seperti yang di film-film horor itu ya, seperti kuntilanak, seperti genderuwo ya, yang wajahnya seram, ada tanduknya. Kita lupakan dulu gambaran iblis yang macam begitu. Sebab di dalam hidup kita sehari-hari, manifestasi pekerjaan iblis itu sebetulnya begitu dekat dan begitu nyata melalui apa? Melalui perkataan dusta. Sesuatu yang bahkan tidak kita sadari bisa menjadi begitu destruktif. Perkataan bohong itu loh saudara. Dusta. Jadi iblis itu adalah bapak segala dusta. Bapaknya dusta, ahli dusta. Itu iblis. Ya, Anda ingat dalam kisah kejatuhan manusia dalam dosa, nanti coba dilihat lagi dalam Kejadian pasal 3. Apa yang dilakukan iblis? Iblis mendustai manusia pertama, dalam hal ini Adam dan Hawa ya. Supaya mereka percaya bahwa dengan memakan buah pengetahuan, mereka tidak akan mati, tetapi menjadi sama seperti Allah. Dibujui, didustai ya. Tapi dusta tetaplah dusta. Sebab ketika Anda tahu ceritanya, sebab ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan itu, mereka jatuh dalam dosa,
dan mereka terusir dari Taman Eden. Anda tahu ceritanya? Jadi bohong nggak iblis? Bohong, dusta itu. Pertanyaannya, apakah ketika Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, setelah mereka jatuh dalam dosa, iblis bisa nggak dipersalahkan atas kejatuhan mereka? Oh, nggak bisa kayaknya ya. Kenapa? Sebab memang begitulah sifat dan cara iblis bekerja. Saya membayangkan orang yang korupsinya tuh sampai puluhan miliar gitu ya. Saya kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara, kemarin di GKI Manyar itu ada bulan kebangsaan ya. Nah di bulan kebangsaan itu kan biasa khotbah-khotbahnya selalu juga menyentil masalah isu-isu kebangsaan ya. Satu kali kami membahas tentang Indonesia Timur. Saya mengatakan di dalam khotbah saya begini, kita tuh perlu prihatin ya, karena Indonesia Timur itu kan konon kabarnya itu banyak kantong-kantong Kristennya gitu. Tetapi kita patut prihatin sebagai orang Kristen bahwa ternyata yang disebut sebagai kantong-kantong Kristen itu ternyata tidak steril dari praktik korupsi. Di kantong-kantong Kristen itu yang korupsi juga adalah pejabat-pejabat Kristen. Bukan orang yang nggak pernah dengar kebenaran firman Tuhan, tapi orang yang begitu akrab dengan berita Alkitab, ya, sering dengar khotbah, sering dengar firman Tuhan, tapi mereka jatuh di dalam perbuatan dosa. Nah, saya membayangkan orang yang korupsinya sampai puluhan miliar itu kan awalnya mungkin ya nggak langsung puluhan miliar gitu ya, mungkin korupsi simpel dulu lah, korupsi waktu gitu ya, korupsi mungkin 1 juta 2 juta, lalu iblis itu datang, loh lihat kamu korupsi 1 juta 2 juta, nggak apa-apa kan, aman kan? Loh kenapa kok aman? Karena yang korupsi yang lebih banyak dari kamu yang sampai ratusan juta sampai miliaran tuh banyak. Kalau kamu cuma korupsi 1 juta 2 juta aman, itu no problem, nggak akan ketahuan. Ya. Lalu kita merasa guilty feeling lagi. Nurani kita mengatakan apa? Loh saya ini orang Kristen loh. Walaupun korupsi 1 juta 2 juta tetap perbuatan dosa. Tapi namanya iblis ahli dusta gitu kan, dia akan datang lagi. Dia mengatakan kepada kita, dia BCI kita lagi, dia mengatakan apa? Pak, jangan salah ya. Kamu memang orang Kristen, tapi coba lihat di gerejamu itu ada Bapak A, ada Ibu B, ya ada si C, itu lebih saleh dari kamu, tapi dia korupsi juga dan aman-aman saja, nggak pernah ada soal. Lalu kita mulai merasa, oh ya bener juga ya, kalau gitu nggak apa-apa kali ya. Tak coba naik lagi korupsi 1 juta 2 juta, naik puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran, begitu sampai miliaran keciduk KPK. Lalu kita protes sama iblis. Bro, dulu kamu bilang nggak apa-apa, nggak akan ketahuan. Yang lebih suci dari aku, lebih salah dari aku, korupsi juga banyak. Kok sekarang aku kena KPK, di penjara? Ini pasti salahmu ini. Iblisnya mengatakan apa? Dadah, aku tidak ikut tanggung jawab. Yang makan korupsi kamu kok yang disalahkan aku. Dustanya berhasil. Kalau sudah begitu bisa nyalakan iblis nggak? Ya nggak bisa. Memang pekerjaannya dia begitu. Cara iblis bekerja itu meyakinkan Anda dan saya supaya kita jatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Gak percaya? Coba kita lihat ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba kita baca Bapak Ibu. Kita bandingkan dengan apa yang pernah dikatakan di dalam perjanjian baru. 1 Petrus 5 ayat 8. Saya baca dalam versi TB1 saja ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Apa dikatakan? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Oke, satu lagi Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Kita lihat ya. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu? Saya bacakan ya, Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Nah, dikatakan begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena keinginan mereka. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Bapak Ibu, setiap orang punya keinginan, punya hasrat yang buruk juga bahkan di dalam dirinya. Tetapi PR kita adalah berjaga-jaga, jangan sampai tabiat buruk kita,
hasrat-hasrat yang buruk yang ada menjadi natur manusia yang ada dalam diri kita, natur dosa yang ada dalam diri kita, itu jangan sampai dibuahi. Itu PR kita setiap hari. Saya kasih contoh paling sederhana begini. Kalau ada di antara bapak ibu yang suka banget makan mangga, di sini siapa yang suka makan mangga, gitu ya? Nah, lalu kita keluar rumah, dilalah kok kita lihat tetangga kita itu punya pohon mangga yang wah buahnya itu, matang, ranum sekali. Mangganya itu cantik-cantik, wah pokoknya menarik hati. Lalu mangganya itu gantung-gantung sampai ke depan gerbang rumah kita, ya toh? Dari kecil kita tidak pernah diajari nyolong sama orang tua kita. Kita tahu nyolong itu perbuatan yang salah, tidak boleh. Tapi pertanyaan saya, ada nggak terlintas nggak dalam pikiran kita, kayaknya kalau tak petik satu, itu nggak akan ketahuan sama yang punya rumah sebelah. Ayo, pernah nggak punya pikiran begitu? Dilakukan atau tidak dilakukan itu soal lain ya Bapak Ibu ya. Bahwa akhirnya kita nyolong apa nggak nyolong itu soal lain. Tapi siapa di antara kita yang tidak pernah punya pikiran begitu? Misal kita berantem nih sama pasangan kita, ya toh, atau sama orang lain, sama rekan kerja kita di kantor. Siapa di sini yang nggak pernah punya pikiran begini? Tak dongake gitu ya, karirnya anjlok, wah, tak sabotase komputernya, biar kerjaannya rusak semua, dimarahin sama bos. Dilakukan atau tidak dilakukan soal lain, tapi persoalannya siapa yang tidak pernah punya dorongan hati macam begitu? Pasti ada, oke? Tapi persoalannya itu dibuahi atau tidak, kan begitu? Yang membuahi itu siapa? Ya bisa macam-macam. Lingkungan pergaulan yang buruk misalnya itu membuahkan atau membuahi atau mengembangkan karakter yang buruk, perilaku yang buruk, lah macam-macam. Persoalannya tadi, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah ini hati-hati nih kita ya. Jadi jangan kita biarkan keinginan-keinginan kita, hasrat kita yang buruk-buruk itu dibuahi oleh bisikan-bisikan iblis. Tiap orang itu punya naluri destruktif dalam dirinya. Tetapi jangan biarkan naluri yang destruktif itu dibuahi, dikembangbiakkan oleh lingkungan yang buruk. Oke? Maka kalau Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, itu ya ada benernya gitu ya. Sebab itu membuahi natur yang destruktif yang ada dalam diri kita. Nah, oke, pertanyaan reflektif lagi ya Bapak Ibu ya, 2 aja. Satu, hal apa yang dapat Anda pelajari dari cara iblis bekerja melalui dusta? Boleh ceritakan pengalaman terbujuk dusta iblis yang pernah Anda alami atau Anda amati dari pengalaman hidup orang lain. 1, 2, jika pekerjaan iblis untuk mendustai itu tidak terhindarkan dari hidup manusia, maka hal apa yang dapat kita lakukan untuk dalam tanda kutip selamat dari dusta iblis itu? Mari silakan, boleh open mikrofonnya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, nah, silakan. Tadi lebih banyak ibu-ibu tadi ya, yang bapak yang berbicara baru 1. Nah silakan nih, saya beri kesempatan mungkin kali ini bapak dulu mungkin ya, kaum bapak dulu, nanti disambung dengan kaum ibu lagi, boleh ya. Mari Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? Ada nggak yang pernah punya pengalaman mengalami sendiri atau lihat orang lain pengalaman terbujuk dusta iblis, wah gitu ya. Contohnya seperti apa sih? Ya, dan bagaimana cara iblis itu bekerja melalui dusta? Ada Bapak Ibu? Ini kelihatannya masih berpikir keras semua nih ya. Wah, yuk, opo ya contohnya ya. Mungkin pernah mengalami, cuma kalau suruh ceritakan tuh kok kayak gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Ada?
Saya lagi, Pak. Ya, Bu, maaf siapa ini yang bicara? Saya Diana lagi. Oh iya, silakan Ibu. Saya rame. Ya nomor 1 saya dusta yang melalui dusta mungkin saya dusta makan Pak ya. Lagi Oh, pasca. hmm. Ayo makan makan tambah gendut terus penyakitan. Itu saya 1 masih bergumul. Terus kalau yang nomor 2 itu saya suka menggunakan ayat ini Pak Mazmur. Mazmur 119. Ya. 119 ayat 163, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Jadi untuk melawan dusta iblis itu ya kita harus benci dan jijik terhadap dusta. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dan celakanya tuh iblis itu selalu bisa meyakinkan kita ya Bu ya, bahwa yang itu nggak apa-apa kok itu, gitu ya. Coba-coba sajalah, wong yang lain juga begitu, gitu ya. Yang lain nggak apa-apa kok, cobalah. Nah begitu sudah jatuh blek, iblisnya bye-bye, gitu. Dia pergi meninggalkan kita di dalam kejatuhan itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Bapak Ibu, mari kalau ada yang mau sharing. Saya temannya Bu Diana. Ya, Bu, silakan. Aduh, Ibu lagi, Pak. Kakak. Oh, sorry. Saya pangling. Kak Belva. Saya nggak lihat screen. Masih mute. Kak Belva. Saya silakan Kak Belva, ya. Saya badut sebagai Kak Ibu, Pak. Mohon maaf ya, saya suka maaf. Oke. Yang dapat dipelajari dari cara iblis bekerja, ya saya rasa memang ular itu cerdik ya Pak. Jadi saya menganalogikannya adalah pendosa itu mereka yang memang pintar gitu ya. Tapi mereka menggunakan kepintaran mereka dengan cara yang salah gitu. Mau itu manipulatif, mau itu emang biasa berbohong, compulsive liar. Kalau saya kan orangnya kerja ya Pak, orang kerja gitu. Jadi pengalaman terbujuk dusta sih bukan terbujuk ya Pak, tapi kita bisa diyakinkan dengan sangat mudah karena apa ya? Alasan yang disampaikan cukup logis dan bisa diterima akal sehat, tapi ternyata datanya bodong. Contoh, bohong soal data aja Pak. Saya kan di sales ya. Sales itu mau kamu serajin apa, angka berbicara, contohnya gitu Pak. Jadi paling gampang, paling gampang sebagai anak Tuhan adalah data yang kamu terima, apakah kamu akan share apa adanya gitu ya. Maksudnya karena kan semakin besar data yang kita store, artinya makin besar juga tanggung jawab kita untuk itu berhasil gitu Pak. Itu kalau saya sih pengalamannya adalah cara mempresentasikan data yang kita pegang bahwa ada pilihan, kamu mau aman atau kamu tetap jujur gitu. Jadi kalau dibilang didustai, gimana ya Pak? Korporasi kerjaan itu macam-macam ya Pak. Kita nggak bisa bilang temen gue suka bohong nih, nggak mau kerja, nggak bisa juga ya Pak. Nggak segampang itu ya, kayak lagu ya, nggak segampang itu. Jadi ya, kalau saya sih tetap percaya honesty is the best policy Pak. Jadi kejujuran adalah kebijakan paling baik walaupun walaupun babak belur gitu ya Pak ya. Kan maksudnya gini, tidurnya lebih tenang, kita nggak harus mikir versi 1, versi 2, versi 3. Kalau menurut saya gitu Pak. Terima kasih. Ya, memang saya sering juga mendengar sharing dari kawan-kawan yang ada di marketplace ya, yang berkarya, yang bekerja di kantor, di kehidupan sehari-hari. Jadi para profesional itu memang tantangan itu luar biasa untuk menjaga identitas atau integritas Kristiani kita ya. Kalau dengar khotbah di gereja rada gampang itu dengernya, tapi begitu sudah masalah integritas, kejujuran itu mesti diterapkan secara nyata di dunia kerja, itu menjadi sebuah pilihan yang nggak mudah ya kadang-kadang ya. Antara kita mau ada di comfort zone atau kita mau tetap mempertahankan nilai-nilai kita gitu ya. Wah, itu pergumulan yang menarik itu. Terima kasih Kak Balpa tadi sudah membagikan ya. Baik, ada lagi? Mari Bapak Ibu dan kakak-kakak, ini supaya tidak salah lagi. Ya.
Ada lagi kah? Ya, saya sering sedikit ya, Pak. Ya, silakan, Cik Minlan. Saya melihatnya itu bahwa kita nggak bisa ngomong godaan tuh seberat apa dan selalu dalam hal yang sama. Tapi tiap orang itu punya kelemahan di sisi tertentu. Jadi mungkin misalnya kalau kita sudah terlatih dari kecil, kelebihan uang 5 rupiah, maaf ngomong 5 rupiah karena saya kecilnya tahun berapa itu ya. Jadi misalnya kalau sekarang misalnya kelebihan uang 100 rupiah lah, buat apa sih dikembalikan gitu ya. Tapi kalau kita sudah terlatih, kita membiasakan diri gitu, kan 100 nggak ada artinya buat saya. Ya, saya mengembalikan misalnya. Nah, kita melatih itu dari hal yang sepele, mungkin kita akan tertolong untuk membiasakan dalam hal-hal besar sekalipun. Nah, tapi misalnya saya, kejatuhannya dalam hal apa? Ini contoh, bukan hal yang berdosa awalnya. Tapi sesuatu yang, ini contoh, misalnya saya buka YouTube maunya lihat apa ya, misalnya mau cari lagu atau terus melihat drama Mandarin gitu ya, kok bagus gitu, terus saya ikuti gitu. Nah, sebenarnya nonton dramanya kan tidak ada masalah, ada pelajaran yang bisa diambil. Tapi ketika saya tergoda untuk mencari lanjutannya, terus menonton lagi, itu mungkin bagi orang lain tidak berdosa, ya kan, nggak masalah kan. Tapi saya melihatnya begini, saya yang tahu, jadi setiap kita itu akan tahu apakah kita merasa bersalah dengan itu. Artinya, saya ngukurnya dengan begini, bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi apakah berguna. Jadi ketika saya pernah nonton, saya kehilangan waktu untuk melakukan yang lain. Nah, di situ saya merasa berdosa. Bukan karena dosa yang saya lakukan, tetapi saya sudah membuang waktu untuk sesuatu yang harusnya bisa saya pakai untuk yang lain. Dalam hal ini saya merasa berdosa. Jadi ini bukan soal jatuh yang melukai atau bagaimana, tapi kita ini tahu hal-hal yang nggak tepat yang kita lakukan. Jadi seperti Daud tadi, kan nggak ada salahnya ada di sotoh rumah gitu ya. Tapi yang nggak tepat adalah diceritakan tadi Pak Kristo membawakan dengan harusnya itu raja-raja berperang. Jadi melakukan hal yang sepele, kan boleh istirahat sebentar gitu ya. Hal yang sepele, bukan melakukan dosa. Tapi ketika melakukan sesuatu yang kita membuka celah, sepele itu yang membuat seseorang berdosa. Jadi saya mengakui bahwa saya juga ada kejatuhan-kejatuhan yang di mana saya membuka celah dari hal yang sepele, yang kelihatannya tidak berdosa. Tapi saya merasa bersalah dan akhirnya merasa itu dosa yang saya lakukan karena nggak tepat sasaran begitu. Itu mungkin saya. Terima kasih Pak Kristo. Wah, ini menarik banget ini Cik Minlan. Jadi terima kasih ya Cik Minlan. Jadi itu mengingatkan kita hal yang sangat dekat loh dengan kehidupan sehari-hari. Kalau istilah kerennya itu guilty pleasure itu ya. Wah, sesuatu yang menurut kita ini pleasure kok, kesenangan kok gitu kayak nggak ada hubungannya dengan dosa. Aku nggak korupsi, nggak kayak Daud menghamili seorang perempuan bersuami. Ini cuma kelihatannya cuma nonton drakor saja kok gitu ya. Jadi kelihatannya sepele, guilty pleasure. Jadi guilty pleasure itu orang yang mendapatkan kesenangan, tapi kemudian sebetulnya ada rasa bersalah dari kesenangan yang didapatkan itu. Kayak contohnya tadi itu, misalnya tahu kolesterolnya tinggi, misalnya gitu ya. Terus makan sate kambing 10 tusuk, ya ini bukan dosa, urusanku sendiri kok, badan-badanku sendiri. Tapi kemudian tuh mendatangkan hal-hal yang destruktif tanpa kita sadari ya. Ya bisa kayak Cik Mirna memberi contoh drakoran ya, awalnya cuma 1 episode, lalu kemudian jadi 3 season ya. Dan kemudian untuk itu tidak tidur berhari-hari misalnya, kemudian waktu ada jadwalnya mimpin PA lupa misalnya gitu ya. Nah itu kelihatannya sepele, tapi iblis itu bisa bekerja dengan cara-cara yang guilty pleasure, yang kelihatannya sepele gitu ya. Terima kasih Cik Minlan untuk ini ya penerapan yang menarik banget itu menurut saya. Oke, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kalau masih mau sharing lagi Pak, boleh. ya, Pak, ya. Pak Joko mau bicara kelihatannya. Masih mau bicara silakan Pak. Oke, baik. Nanti setelah ini boleh Pak ya, kalau nanti masih mau kembali boleh. Nah, kita baca lanjutannya dulu, terakhir ini bagian ketiga, ayat 14 sampai 27. Pak Joko boleh menunjuk Pak, satu orang tadi terakhir yang baca Pak Joko ya? Betul ya?
Boleh menunjuk satu orang, Pak, untuk membaca ayat 14 sampai 27, sisanya. Pak Okstan, silakan Pak Okstan. Ya, Pak Okstan ya. Adakah di tempat? Ya, silakan Pak. Tadi bacaan dari 2 Samuel 11. Ya. 2 Samuel 11 dari ayat 14, Pak, sampai ayat ke-27. Ayat 14 sampai 27. Ya. Pagi harinya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimnya dengan perantaraan Uria. Dalam surat itu ia menulis demikian: tempatkan Uria di garis depan dalam pertempuran paling sengit. Kemudian mundurlah, menjauhilah, supaya ia mati terbunuh. Pada waktu mengepung kota Rabah, Yoab menugaskan Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar memerangi Yoab, gugurlah beberapa tentara dari antara anak buah Daud, dan Uria orang Het itu juga mati. Kemudian Yoab mengutus orang untuk memberitahukan jalannya pertempuran itu kepada Daud. Ia memberi petunjuk kepada utusan itu demikian: ketika engkau selesai melaporkan seluruh jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jika raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu mendekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeser? Bukankah seorang perempuan menimpahkan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Jika demikian, haruslah kau katakan, hambamu Uria orang Het itu juga mati. Utusan itu pun pergi, dan ketika tiba ia melaporkan kepada Daud semua yang diperintahkan Yoab kepadanya. Utusan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di medan terbuka. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai di pintu masuk gerbang. Pada waktu itu, para pemanah melepaskan panah ke hamba-hambamu dari atas tembok sehingga beberapa hamba raja mati, dan hambamu Uria orang Het itu juga mati. Kata Daud kepada utusan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, jangan sesali hal itu, sebab sudah biasa pedang menelan korban di sana sini. Perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah. Demikianlah harus kau kuatkan hatinya. Ketika istri Uria mendengar bahwa Uria suaminya sudah mati, merataplah ia atas kematian suaminya. Setelah berlalu waktu berkabung, Daud menyuruh orang membawa perempuan itu ke rumahnya. Ia menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Ya, wah, ini dramanya mencapai puncak nih ya, Bapak Ibu ya. Jadi di ayat 14-15, sebagai jalan pamungkas ya, solusi paling akhir dari semua upaya penipuan yang gagal itu, kemudian Daud mengirim surat kepada Yoab. Ingat ya, Yoab itu panglimanya tadi itu, untuk menempatkan Uria di garis depan pertempuran. Wah, ini zona paling berbahaya. Jangan lupa tadi kondisinya Uria terakhir itu mabuk begitu. Orang mabuk disuruh ditaruh di garis depan pertempuran, diperang melawan orang-orang yang kuat, orangnya gede-gede di satu tempat yang bernama Rabah. Oke? Dengan maksud apa? Supaya Urianya terbunuh. Begitu, sudah tidak ada solusi lain. Ya sudah gitu kan, mau bunuh Uria tapi nggak mau pakai tangannya sendiri. Caranya bagaimana? Ya sudah dibuat seolah-olah seperti kecelakaan, taruh paling depan supaya mati dalam peperangan itu.
Nah, ironisnya surat yang berisi hukuman mati itu dibawa sendiri oleh Uria. Nah, ini kurang kejem apa ini? Sudah mau dibunuh, istrinya sudah diambil, hamil lagi gitu kan, mau bunuh, dibawa surat perintah hukuman matinya, disuruh bawa sendiri, nyampaikan ke Yoab melalui Uria. Nah, ini menunjukkan sebuah kontras antara dua karakter. Satu, ada kesetiaan yang begitu besar dari pihak Uria yang akhirnya dikhianati itu, dan ada kebejatan moral dari pihak Daud. Kita lihat ya, kalau orang sudah jatuh dalam dosa begitu rupa, kalang kabut, panik, sudah tidak tahu mau ngapain lagi, nggak mau ngaku, nggak mau bertobat, maka dia akan jatuh dalam titik terendah dalam kehidupannya. Ada kebejatan moral yang begitu luar biasa. Orang membunuh orang lain, suratnya suruh bawa sendiri. Ayat 16-17, rencana Daud akhirnya berhasil. Uria bersama dengan beberapa prajurit terbaik dan anak buah Daud mati dalam pertemuan di kota Raba. Ya, tapi itu nggak penting buat Daud. Yang penting Urianya mati, gitu ya. Tapi alih-alih menebus kesalahannya, kematian Uria justru menambah daftar perbuatan dosa yang jauh lebih berat bagi Daud. Ya, kali ini tidak hanya perzinahan, tapi juga pembunuhan berencana. Jadi jangan pikir solusi cepat dalam kehidupan kita tuh pasti mendatangkan solusi yang betul-betul baik ya Bapak Ibu ya. Ini solusi yang didapat Daud ini solusi cepat. Tapi ternyata bukan malah menghapus dosanya dalam tanda kutip, tapi malah nambah daftar dosanya. Bukan cuma berzina, tapi bahkan membunuh orang secara berencana. Saya kasih ilustrasi begini ya. Satu kali ada seorang pendeta jemaat itu melawat seorang bapak. Jadi bapaknya ini lagi bergumul berat gitu kira-kira ya. Nah, pergumulan beratnya itu di masalah ekonomi, saudara. Jadi dia itu penjudi berat ya, satu kali dia kalah judi banyak sekali. Kemudian dia bangkrut dan dia mengalami pergumulan ekonomi yang luar biasa ya, karena dia seorang kepala rumah tangga gitu. Ya, tulang punggung. Lalu ketika dikunjungi oleh pendetanya, bapak ini mengatakan begini, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya masalah ini segera berlalu, gitu ya. Mau didoakan apa Pak? Namanya orang bergumul ya, dia langsung dengan nangis begitu dia mengatakan, Pak Pendeta tolong didoakan supaya masalah saya ini segera berlalu. Anda mau tahu jawaban pendetanya ini menarik. Pendeta itu mengatakan, Pak, mudah bagi Tuhan untuk membuat semua masalah ekonomi Bapak itu cepat selesai. Tapi jangan-jangan memang Tuhan tidak ingin supaya Anda itu cepat dapat solusi. Ya, tapi Dia ingin supaya Anda belajar sebuah hikmat yang baru dari situasi yang Anda alami ini. Anda nangkep nggak maksudnya? Ya. Setiap orang itu pasti pengennya dapat solusi cepat untuk pergumulannya. Oke, itu natur yang sangat manusiawi. Setiap orang pengen solusi cepat untuk pergumulannya, tapi doa biarlah badai cepat berlalu, gitu ya, biarlah pergumulan cepat berlalu, itu nampaknya tidak selalu yang Tuhan ingin dengar dari kita. Ya. Berani nggak kita berpikir yang sebaliknya? Justru kadang itu Tuhan ingin supaya kita tuh belajar dari rasa sakit, dan dari rasa sakit yang kita hayati, yang kita berani kecap rasa pahit dan getirnya itu, kemudian kita mengalami pertobatan. Kalau kita dalam hidup ini serba dapat solusi yang cepat, ada pergumulan sedikit, ada solusinya, ada kesalahan yang kita lakukan sedikit, ada konsekuensi yang kita tanggung, kita dapat solusi cepat, kita nggak punya kesempatan untuk merasakan rasa sakit, rasa gagal, rasa pahit, rasa getir, kita nggak tahu betapa pentingnya pertobatan. Oke. Nah, pertanyaannya, berani nggak kita mendoakan yang sebaliknya? Tuhan, jangan biarkan badai ini berlalu kalau saya belum tahu apa maksud Tuhan di balik pergumulan ini. Jadi kalau saya belum belajar sesuatu dari pergumulan saya, kalau Tuhan belum nyatakan apa maksud Tuhan di balik pergumulan saya berdoa supaya pergumulan saya ini jangan berlalu dulu. Sampai saya tahu maksud Tuhan. Sampai saya tahu apa artinya jadi manusia yang baru. Karena kalau saya tidak alami pergumulan, di sana saya kadang-kadang tidak bisa lihat betapa pentingnya melihat kehadiran Tuhan, betapa pentingnya menyadari untuk selalu jadi manusia baru setiap hari. Rasa sakit, pertobatan atau pergumulan kadang-kadang diperlukan untuk mengingatkan kita bahwa kita harus jadi orang yang lebih baik. Nah, ayat 18-25, kemudian Yoab menyuruh seseorang
seseorang untuk memberitakan kepada Daud. Nah, ini menarik ya, tentang hasil peperangan di Raba yang tidak terlalu menggembirakan. Nah, banyak orang yang mati kan, pasti laporannya nggak terlalu menggembirakan. Tapi setelah mendengar berita tentang kematian Uria, Daud menyatakan supaya ya sudahlah, nggak perlu terlalu khawatir tentang hasil pertempuran itu. Banyak yang mati, orang-orang terbaikku, prajurit terbaikku mati, nggak apa-apalah, tak maklumi, gitu kan? Nah, sikap itu agak nggak biasa. Ingat ya, Daud itu sedang ada di puncak kejayaan. Dia selalu memenangkan pertempuran. Tapi dalam situasi ini, Daud itu bertindak seolah-olah dia bisa maklum gitu. Tapi kenapa dia bisa maklum? Jawabannya cuma satu, karena Urianya sudah mati. Gitu ya. Karena tujuannya sudah untuk membunuh Uria itu sudah kesampaian. Ya. Membunuh Uria melalui tangan orang lain sudah tercapai. Jadi ya sudahlah, cincailah, kalah-kalah dikit, no problem gitu ya. Ayat 26-27, setelah masa berkabung, Daud mengambil Batseba sebagai istrinya, tapi narasi ini ditutup dengan catatan penting, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Solusinya dapat, sudah mati, beres, selesai persoalan. Sudah dinikahi juga Batseba, tapi ingat catatan yang tidak boleh dilupakan adalah, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Dan itu tidak pernah bisa dihapus dalam sejarah kepemimpinan Daud. Oke? Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun Daud berhasil menutupi dosanya dari manusia, tetapi tidak dari Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatunya. Ya. Nah, pertanyaan reflektif yang terakhir sebelum kita nanti simpulkan bersama-sama. Yang pertama, pernahkah Anda mendengar sebuah pepatah? Ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, if you did it wrong, then make it right. Pernah dengar pepatah ini? Dan bagaimana kita menerapkannya? Saya cerita sedikit. Ada seorang pendeta pernah konseling, ya, seorang remaja putri yang hamil di luar nikah dengan pacarnya. Dan di dalam konseling itu dia mengatakan, aku pengen gugurkan kandungan ini. Aku pengen bunuh anak ini. Sang pendeta mengatakan, if you did it wrong, then make it right. Kalau kamu melakukan hal yang keliru dan kamu tahu itu keliru, maka langkah selanjutnya adalah buatlah itu menjadi benar. Ya, kalau sudah keliru, hamil di luar nikah, ditambah dibunuh lagi anaknya, kelirunya double, gitu ya. Nah, ini contoh aja. Yang kedua, menurut Anda, adakah perbedaan antara penyesalan dan pertobatan? Wah, ini menarik nih ya. Penyesalan dan pertobatan kadang-kadang bagi kita tuh kan podo lah. Yus, pokoknya menyesal dan bertobat itu sama-sama saja, Pak. Nah, ada nggak bedanya sebetulnya antara penyesalan dan pertobatan? Coba dijelaskan. Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Dari dua pertanyaan refleksi yang terakhir ini ya. Mari silakan. Ada yang mau menjawab? Berpendapat? Sharing? Boleh. Dian aja. Nggak apa-apa, saya aja. Itu biasanya saya memang menangani perempuan hamil di luar nikah 9 tahun. Jawaban ya, jadi kalau bisa ya nggak boleh 2 kali double dosa ya, seperti Daud ya. Itu jadi harus dibenarkan supaya anak yang dikandung itu punya kehidupan, dan itu tanggung jawab dia juga sama Tuhan. Nomor 1 Pak. Lalu nomor yang 2 itu perbedaan penyesalan dan pertobatan. Tengah-tengahnya itu mulanya menyesal, tapi kalau nggak diikuti mengakui dosa, nggak bisa lanjut ke pertobatan, Pak. Dosa seperti 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Kalau kita mengaku dosa terus, walaupun kadang-kadang masih terulang ya. Misalkan aja kalau ini kan ada hubungan dengan dosa seksual ya. Jadi kalau ada orang yang tergantung pornografi, untuk dia lepas dari dosa pornografi itu, setiap kali dia lihat pornografi itu, dia harus mengakui dosa. Nanti lama-lama Roh Kudus akan membuat dia benci dan jijik sama dusta pornografi itu, di dalam dusta pornografi itu. Sehingga akhirnya dia ya nggak bisa melakukan lagi. Jadi harus setelah pengakuan dosa itu yang menyucikan kita, karena itu darah Kristus bekerja di situ. Ya.
Itu Pak, terima kasih. Ya baik, terima kasih sharingnya Bu Diana. Mari Pak, silakan Bapak Ibu. laki-laki mau jawab, Pak. Oh boleh, Bapak silakan. Mari. Tapi jawabnya yang dua pertama sama dua yang kedua. Ya. Ya kalau yang terakhir ini kan ya pertama itu idem, Bu Diana udah jawab ya. Yang kedua, pertanyaan kedua perbedaan penyesalan. Ya orang kalau melakukan kesalahan ya kalau hanya menyesal ya sudah, cuman sampai di situ. Oh, kenapa saya melakukan ini? Tapi tidak datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan bertobat. Artinya bertobat, berbalik dari arah terus merubah sebuah kebiasaan apa yang dia lakukan itu. Jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama. Kalau orang bilang jangan tobat kumat tomat. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang pertama, pertanyaan dua pertama sama dua kedua, harusnya itu kan ya hampir mirip-mirip lah. Cuma dua pertanyaan kedua itu kan ada kemasukan salah satu iblis di situ ya. Ada ditambah dengan iblis. Tapi kalau menurut saya, yang pertama manusia itu jangan iseng. Itu kejatuhan manusia itu iseng. Karena iblis mulai dengan melihat kelemahan kita seperti apa. Kemudian dia mulai iseng. Kalau orang iseng dengan hal-hal apalagi di dalam kelemahannya, ya itu akan mengikuti, akan berkembang terus. Kalau misalnya saya lihat orang jatuh dalam berzinaan, kalau sekarang kan itu di dalam istilah microchat ya. Micro-cheating ya. Microchat ya. Jadi ya dicoba-coba akhirnya keterusan. Kira-kira hal-hal yang kecil yang kita udah tahu, oh kita lemah di sini ya jangan dicoba-coba lah. Iseng-iseng itu ya. Yang kedua ya iseng juga ini ya. Ya kalau Daud jatuh mungkin kan ada soto rumah ya Pak ya. Kalau tidak ada soto rumah tidak mungkin dia jatuh. Iseng Pak. Ya baik Pak. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya memang semua itu diawali dari coba-coba ya Pak ya. Jadi itu penting kalau kita sudah tahu kita mengevaluasi diri kita lemah di situ, ya jangan biarkan kira-kira iblis mengeksploitasi kelemahan kita itu ya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mari. Kalau masih mau bicara, ya. Saya nambah sedikit. Tadi bernyambung dari Buminan. Ya Bu, maaf suaranya agak kecil ya. Suara kecil ya Pak? Iya, mungkin agak lebih dekat ke mikrofonnya. Ya, silakan. Sudah dengar ya Pak? Silakan Bu ya. Tadi minta tolong pertanyaan sebelum ini Pak, yang ini. Yang sebelum ini, baik. Yang sebelum ini ya Bu. Ya. Hal apa yang Anda pelajari dan itu bekerja melalui dusta. Contoh saya ini, saya membiasakan diri untuk tengah-tengah waktu hari itu, tengah-tengah hari untuk berdoa. Tapi kadang-kadang namanya awak itu ya Pak ya, bisa begini kan males toh, misalnya apa, ngantuk, ya, harus ngantuk misalnya. Jadi apa nih, tidur sampai akhirnya bablas terus kesibukan akhirnya bablas sampai akhirnya ya tetap akhirnya juga misalkan setiap hari dia memang baca firman atau kan juga berdoa, tapi saya membiasakan diri untuk tengah waktu itu berdoa secara pribadi. Jadi saya tuh begitu lewat kayak sampai aku enggak secara khusus menyediakan waktu untuk tengah-tengah hari itu aku berpikir rasanya ada sesuatu yang rasa tidak nyaman, tapi rasa gitu seringkali juga bablas istilahnya. Tapi itu sebenarnya juga tahu bahwa tidak nyaman di dalam itu. Seperti itu akhirnya saya juga membiasakan kayak ngantuk dibawa seperti itu. Tapi memang sebetulnya kadang-kadang dia ngomong itu juga kalau Paulus itu kenapa bukan berarti dulu kepengen penderitaan enggak. Tapi di dalam penderitaan yang dikatakan Paulus itu juga melatih kita untuk semakin dekat dengan Tuhan yang pertama ini.
Terus yang terakhir itu Pak, kita turun yang bawah. Pertanyaan yang terakhir Pak. Yang terakhir, baik. Nah, yang terakhir ya. Berbicara soal seperti ini. If you did it wrong, then make it right. Jadi ketika memang seperti ada tidak rasa menyesal, adakah yang bagaimana kita menerapkannya? Yaitu saya bilang dalam hatiku, aku harus duduk dan buka suara untuk berdoa. Caranya seperti itu. Tapi namanya ya ini ya, kadang-kadang seringkali juga jatuh bangun juga, kadang-kadang juga, ya, beberapa waktu tetap duduk, enggak, aku harus duduk, enggak boleh ekstrasan, enggak enak, aku harus duduk, buka suara, berdoa, seperti itu. Nah, dia ada enggak rasa perbedaan, enggak ada penyesalan dan pertobatan? Tidak dijelaskan Pak Oktan maupun yang di Diana seperti itu juga. Artinya ada ya Pak, jadi rasa enggak nyaman, enggak enak itu. Enggak boleh membiasakan hal itu terjadi terus menerus. Kan enggak enak, terus seperti bukan berarti membiasakan misalnya gitu. Orang tuh kalau enggak makan, yo sehari katakanlah apa ini belajar untuk diet yo seperti itu. Tapi nek seperti ini terus itu ada ya lemes. Tapi nek kita juga enggak, aku harus juga ada yang teratur, maksudnya seperti itu. Kayak ada sesuatu yang harus diperbarui. Tak boleh cara gini membiasakan. Terus tahu kolesterol sik mangane sing gitu-gitu. Belakang makan enggak karu-karuan. Kan enggak gitu juga. Nah, itu aja. Ya. Ya, baik. Terima kasih sharingnya, Bu. Ya, masih ada? Bapak Ibu? Dikit ya Pak Kristo. Ya, silakan, Si Winland ya. Yang nomor 1, penerapannya itu berani untuk terbuka. Karena kalau kita misalnya ada dosa terus nutup-nutupin, kan nggak ada yang tahu. Nah, kita akan sulit untuk berjuang sendirian. Biasanya ya kepada orang yang pasti yang harus kita percaya dan dia bisa tidak terus menyebar-nyebarkan begitu ya. Saya sempat cari di mana ya ada ayat yang kira-kira mewakili ini di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita melakukan sesuatu itu tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Ini contoh-contoh ya, maksudnya misalnya seorang yang kecanduan narkoba, ini misalnya yang agak ekstrim gitu. Dia memang berusaha, tapi banyak yang sharing ya, masih banyak orang itu yang gagal. Nah, dia butuh seseorang yang pernah berhasil dan memang sudah berhasil keluar dari itu untuk sharing, untuk terbuka dan mendoakan. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ya, saya ada orang yang sempat sharing. Dia nggak berani ketemu tapi cuman chat. Terus saya ngomong, saya doakan. Ya, saya sempat ngomong lah. Memang saya tidak yakin bahwa itu akan jatuh bangunnya seperti apa, tetapi minimal di hari penting tertentu yang dia biasanya ketemu dengan orang yang sama-sama pemakai begitu, itu pasti nggak mungkin nggak pakai gitu ya istilahnya. Tapi di waktu hari itu dia bisa ngomong bahwa saya ingin hari ini, maksudnya misalnya Anda membiarkan saya untuk mengambil keputusan. Dan hari itu dia menang gitu ya. Walaupun saya nggak tahu, cuman saya tetap menerima komunikasi. Artinya ketika orang itu mau terbuka, ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan gitu. Terus saya ngomong bahwa dia tanyanya begini, apakah Tuhan mendengar doa saya? Saya bilang Tuhan mendengar. Ya ini kecil ya, sedikit ya. Tapi artinya kalau nggak mau terbuka itu lebih sulit. Saya juga ketika punya sesuatu yang salah, saya terbuka. Saya nggak mampu misalnya. Terus ada teman yang menguatkan, itu akan lebih menolong daripada saya tak berusaha sendiri. Ini contoh yang tadi yang kasus narkoba berat itu ya misalnya. Ya ini hanya salah satu contoh saja. Jadi keterbukaan itu akan menolong karena kita kalau nutupi, pokoknya berusaha nutupi itu sekuat apa kita itu gitu. Terima kasih. Ini sharing aja kok. Ya, terima kasih Si Minar. Memang betul ya Bapak Ibu ya. Itu sebabnya sebelum Yesus menyembuhkan orang yang sakit, dia nanya maukah engkau sembuh ya. Jadi jawabannya kan nggak perlu ditanya mesti maukah engkau sembuh ya mesti mau gitu ya. Tapi kenapa Yesus nanya? Itu sebetulnya satu pertanyaan yang mengarahkan kita pada pemahaman begini. Orang yang sakit
itu baru bisa sembuh. Pertama langkahnya adalah dia sadar kalau dia sakit. Ya kan ya, kalau dia tidak menyadari dan tidak mengakui kalau dia sakit, bagaimana dia bisa sembuh? Satu, orang harus mengakui dia sakit. Yang kedua, dia harus sadar bahwa dia tidak bisa sembuh dengan upayanya sendiri, dengan kemampuannya itu. Nah, yang ketiga barulah dia kemudian mencari ada sesuatu yang adikodrati yang lebih besar dari saya yang menolong saya. Saya nggak bisa pulih dengan kekuatan saya sendiri. Jadi menarik ya, banyak kasus kalau kita ngomong masalah kecanduan itu ya, ketika ada menarik seorang konselor Kristen yang pernah membimbing juga orang yang dengan kecanduan narkoba. Dia mengatakan berkali-kali ada orang yang sudah sakau datang makan, Pak saya udah nyerah nih, saya udah nyerah, saya udah nggak mampu lepas. Justru konselor itu mengatakan, justru ketika kamu mengatakan kamu menyerah, disitulah titik awal kamu akan pulih. Kenapa? Karena ketika kamu sadar kamu menyerah, artinya kamu sadar kamu tidak mampu pulih dengan kekuatanmu sendiri. Dan ketika kamu sadar kamu tidak mampu pulih dengan kekuatanmu sendiri, di sanalah kamu berdoa. Ada kuasa yang lebih besar dari dirimu yang memampukanmu. Jadi poin itu saya kira menarik yang di-sharingkan si Pinlan ya, mengingatkan saya akan hal ini. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan simpulkan ya. Tapi sebelum itu saya mau sharing sedikit juga soal penyesalan dan pertobatan. Saya kira satu pembeda yang penting begini, yang simpel ya. Penyesalan itu ketika orang menyesal, dia cenderung mencari solusi. Tapi ketika seorang bertobat, dia mencari pemulihan lain. Oke? Ketika seorang hanya menyesal, dia mencari solusi. Tapi ketika seorang bertobat, dia mencari pemulihan. Saya kasih ilustrasi paling sederhana begini. Di salah satu dinding di pastori yang saya tempati, Bapak Ibu, itu ada dinding yang kalau orang sini bilangnya itu ngesip. Bapak Ibu tahu ngesip ya? Ngesip itu apa ya? Kayak lembab. Nah, lembab ya, ada bercak gitu ya. Nah, ketika awal-awal kami nempati pastori, kami itu berpikir caranya gimana ya? Ini tembok di bolak-balik dicat gitu ya, kok masih ngesip, bolak-balik dicat lagi masih ngesip lagi. Lalu kami berpikir cara paling mudah untuk menutup bagian yang kelihatan buruk itu adalah dengan nempel wallpaper. Oke, dan Bapak Ibu bisa menebak apa yang terjadi dengan wallpapernya? Wallpapernya ngelotok, jelek, nggak jadi. Nah, saya membayangkan orang yang sekedar menyesal adalah orang yang melihat luka itu ibarat tembok yang, dan dia mencari cara gimana caranya supaya luka itu yang buruk itu tidak kelihatan lagi. Tapi itu tidak menyelesaikan persoalan. Orang yang bertobat adalah orang yang mencari pemulihan. Cara memulihkannya gimana? Kalau perlu temboknya dikerok, disesei gitu ya, dicari ini sumber ngesipnya dari mana. Temboknya jadi jelek, sakit, dikikis, luka, bocel-bocel. Tapi setelah itu temboknya sembuh. Orang yang cuma sekedar menyesal adalah orang yang mencari solusi singkat dalam hidupnya. Biar caranya supaya yang jelek itu ditutupilah gitu ya. Tapi sebetulnya tidak menyelesaikan sesuatu. Tapi orang yang bertobat adalah orang yang mencari pemulihan. Walaupun pemulihannya itu lewat cara-cara yang kadang sakit ya, proses yang nggak mudah, tapi dia akan pulih. Ya. Daud adalah contoh orang yang cuma menyesal sebetulnya. Bahkan di titik ini dia belum menyesal sebetulnya. Ya. Dan dia mencari solusi mudah untuk persoalan. Tapi kita tahu bahwa solusi yang dicari itu sama sekali tidak menyelesaikan persoalannya. Sama sekali. Oke. Nah, saya simpulkan dulu ada beberapa kesimpulan akhir. Satu, setiap orang bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Tidak peduli siapapun kita. Mau presiden, mau pendeta, mau dokter, siapapun kita bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Raja Daud yang dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan menunjukkan bahwa setiap orang terlepas dari status atau jabatan bisa jatuh ketika dia tidak berjaga. Oke. Hal ini menjadi peringatan bagi kita untuk selalu menjaga diri dan peka terhadap godaan dosa itu. Nah, saya mengatakan kehidupan rohani itu tidak sama dengan jenjang akademik ya Bapak Ibu ya. Kalau jenjang akademik itu kan begini, orang yang sudah selesai S3, misalnya orang S1, S2, S3 di bidang teologi misalnya. Orang yang sudah S3 di bidang teologi tidak mungkin kembali lagi S1 dalam bidang yang sama. Itu kalau di jenjang akademik. Tapi hidup rohani itu tidak begitu. Tidak ada orang yang S3 di bidang rohani, spiritualitas, kerohanian, nggak ada. Kenapa? Setiap hari kita perlu terus-menerus belajar, tiap hari kita mulai dari nol. Tiap hari kita perlu belajar waspada, membarui diri.
Tadi saya mendengar ada beberapa sharing, ada satu kalimat kunci yang penting sekali. Analisa, kenali diri. Saya itu harus peka, saya itu paling sering jatuh tuh untuk urusan apa. Contoh ya, ada orang yang sadar, saya itu kalau udah masalah duit, itu kok masih sering jatuh. Kenapa ya Tuhan? Contoh, saya itu kalau udah urusan masalah dengan perempuan atau laki-laki, kok mesti jatuhnya di situ? Kenapa ya? What's wrong? Evaluasi diri kita, kenali di titik mana saya paling sering jatuh. Jangan pernah merasa S3 di dalam bidang kerohanian, tidak ada. Hidup kerohanian tidak mengenal jenjang seperti akademik. Tiap hari kita harus kenali diri, di mana saya paling sering jatuh. Dan disitulah saya harus waspada, saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Dua perbuatan dosa yang tidak diakui dapat menjadi lebih besar. Usaha Daud untuk menutupi dosanya dengan berbagai cara menunjukkan bahwa dosa cenderung berkembang menjadi lebih besar dan lebih kompleks jika tidak segera diakui dan diselesaikan. Maka penting bagi umat untuk menghadapi dosa dengan jujur di hadapan Tuhan dan mencari pertobatan. Bukan cuma sekedar menyesal ya, tapi bertobat. Kejatuhan seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang lain. Nah, ini bagi kita yang merasa pemimpin, punya posisi yang strategis, lah kita harus lebih aware dengan diri kita. Sebab kejatuhan Daud bukan hanya masalah pribadinya, hal itu mempengaruhi Bathsheba, Uria, dan bahkan keseluruhan bangsa Israel di kemudian hari. Pemimpin yang jatuh dalam dosa dapat membawa dampak buruk yang luas, dan ini menegaskan pentingnya integritas di dalam kepemimpinan. Ya, saya berhenti sampai di sini, Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Oh ya, masih ada yang mau bicara? Mungkin tadi saya melewatkan mungkin kesempatan, kalau ada barangkali satu orang terakhir yang masih mau sharing atau masih mau bicara, silakan. Materi dari saya selesai sampai di sini. Adakah? Oke, kalau belum ada, mungkin saya kembalikan ya kepada Cimilan mungkin. Ya, terima kasih untuk Pak Kristo yang sudah membawakan begitu jelas gitu ya, dan cukup menggali, membuat kita bagian dari 2 Samuel 11 ini lebih kita pahami. Bahannya sudah dibagikan di grup Wiyong Community dan juga sempat direkam walaupun agak terlambat. Nanti berharap bisa diupload di YouTube untuk bisa kita belajar ulang kalau ada yang lupa, pengen belajar kembali begitu. Terima kasih Pak Kristo yang sudah membawakan PA yang begitu memberkati ya buat kami, untuk kami belajar. Tapi yang penting adalah buat saya dan kita semua adalah belajar bagaimana menerapkan supaya kita lebih waspada dalam kehidupan kita, untuk berhati-hati dengan kekuatan Tuhan, untuk ya gimana caranya gitu ya, supaya nggak jatuh. Kita akan, sebelum menutup doa, mohon Pak Kristo untuk menutup dalam doa. Kita bentar ya, waktunya udah 24:09, atau kita langsung aja ya tutup dalam doa. Ya. Mohon Pak Kristo untuk menutup dalam doa. Ya, baik, mari Bapak Ibu, saudara, kita akhiri dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pendalaman Alkitab kami malam hari ini, di mana kami boleh belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud, yang satu masa di dalam hidupnya, betapapun dia berkenan di matamu, tetapi orang seperti Daud yang begitu luar biasa di dalam kepemimpinannya pun bisa jatuh ketika dia tidak waspada, ketika dia tidak senantiasa memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan. Demikian pula kami di dalam perjuangan hidup kami di tengah dunia ini, apapun peran kami, ajarkan kami untuk punya kepekaan yang sama, bahwa masing-masing di antara kami punya potensi untuk terjatuh. Maka ajarkan kami hari ini dan setiap hari untuk senantiasa hidup memohon pertolongan Roh Kudus. Hidup bukan hanya sekedar di dalam penyesalan, tetapi juga pertobatan yang sejati. Kami mencari pemulihan di dalam bimbingan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami pada saat ini yang mungkin mereka juga sedang bergumul dengan berbagai macam hal dalam hidupnya. Mereka yang mulai merasa meragukan kehadiran Tuhan. Mereka yang sedang terjatuh di dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Kami mengingat mereka. Kami percaya Tuhan pun mengasihi mereka, sama seperti Tuhan mengasihi Daud, dan memberikan kesempatan yang baru
untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami malam hari ini. Dan kami mengakhiri pendalaman Alkitab ini di dalam anugerah dan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih, Mungkin bisa foto bersama, bisa dibantu. Oke. Dibantu siapa? Oh, Pak Tris, ada Pak Tris. Ya. Bisa minta tolong dinyalakan. Oke, Bu Sari, Bu Diana, Bu Maria, Pak T. Bisakah dinyalakan? Oke. Pak Leong, Pak T, Bu Sari. Ya. Mungkin masih di luar ya. Ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Terima Terima kasih. kasih Pak Kristo. Tuhan berkati Terima kita kasih semua. Bapak Ibu, Pak